Di medan perang modern, kecepatan dan fleksibilitas bukan lagi keunggulan tambahan. Keduanya telah menjadi syarat mutlak. Perang tidak lagi dimenangkan hanya oleh artileri paling besar atau paling berat, tetapi oleh sistem yang mampu bergerak cepat, menembak akurat, lalu menghilang sebelum musuh sempat bereaksi. Dalam konteks inilah, Rusia memperkenalkan sebuah sistem yang relatif baru, namun syarat makna strategis. Namanya 2S40 Floks. Floks bukan sekadar artileri, ia adalah representasi dari perubahan cara berpikir militer Rusia. Sebuah upaya untuk merangkum mobilitas, daya tembak, dan efisiensi dalam satu platform yang ringkas. Sistem ini tidak dirancang untuk menggantikan howitzer berat atau artileri jarak jauh, melainkan untuk mengisi celah penting di medan tempur modern. Celah antara mortir infanteri dan artileri berat konvensional. S40 Floks dikembangkan oleh Burevestnik Central Research Institute, salah satu pilar utama industri artileri Rusia. Sejak awal, filosofi yang diusung cukup jelas. Sistem ini harus sederhana, tangguh, dan mudah dirawat di lapangan. Karena itu, Floks ditempatkan di atas sasis truk Ural 4320 berkonfigurasi 6x6. Pemilihan sasis ini bukan tanpa alasan. Ural dikenal luas sebagai kendaraan militer yang mampu bertahan di kondisi ekstrem. Salju, lumpur, panas, dan medan rusak bukanlah hal baru bagi platform ini. Dengan kata lain, Rusia memilih keandalan yang sudah terbukti, bukan eksperimen mahal yang belum tentu cocok dengan realitas perang. Di atas sasis tersebut dipasang meriam rifled kaliber 120 mm. Inilah jantung dari Floks. Satu laras, tetapi dengan 3 peran berbeda: mortir, howitzer ringan, dan meriam tembak langsung. Konsep yang dikenal sebagai gun mortar ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam satu kendaraan. Dalam pertempuran, fleksibilitas hanya berarti jika didukung teknologi yang memadai. Disinilah Floks menunjukkan karakter modernnya. Sistem ini telah dilengkapi kendali tembakan digital yang menghitung data balistik secara otomatis. Arah tembak, elevasi laras, dan koreksi jarak dapat ditentukan dengan cepat. Ini memangkas waktu reaksi secara signifikan. Floks mampu menembakkan berbagai jenis amunisi standar Rusia, mulai dari high explosive untuk sasaran personel dan kendaraan ringan, amunisi asap untuk perlindungan manuver, hingga munisi penerangan. Namun, yang paling menarik adalah kemampuannya menggunakan amunisi berpemandu laser Kitolov 2M. Dengan munisi ini, Floks mampu menyerang target bernilai tinggi secara presisi selama didukung penanda laser dari pengamat depan. Jarak tembak efektif Floks berada di kisaran 8 hingga 10 km. Angka ini mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan howitzer 155 mm barat. Namun dalam peran dukungan tembakan langsung bagi unit bermotor dan infanteri, jarak ini justru dianggap ideal, cepat, responsif, dan tepat sasaran. Satu unit 2S40 Floks dioperasikan oleh 5 awak. Komandan bertanggung jawab atas koordinasi dan keputusan tembak. Pengemudi memastikan mobilitas dan posisi aman. Penembak mengendalikan sistem bidik dan laras. 2 awak lainnya menangani amunisi sekaligus mendukung pengoperasian sistem digital. Berkat tingkat otomatisasi yang cukup tinggi, Floks relatif mudah dioperasikan bagi kru yang telah memiliki dasar artileri. Perhitungan manual yang rumit sebagian besar telah digantikan oleh sistem komputer. Ini bukan berarti Floks adalah senjata instan. Disiplin, koordinasi, dan latihan tetap menjadi kunci. Namun, dibanding artileri berat konvensional,
beban kerja kru Phlox jelas lebih ringan dan efisien. Dalam perang modern, kemudahan operasional bukan sekadar soal kenyamanan. Ia berhubungan langsung dengan kecepatan reaksi dan keselamatan awak. Di titik ini, Phlox menunjukkan keunggulan konseptualnya. Nama Phlox mulai terdengar di konflik Ukraina, meski tidak seintens sistem Rusia lainnya. Penggunaannya masih terbatas dan jumlah unit yang dikerahkan relatif kecil. Karena itu, dampak strategisnya belum terlihat secara luas. Namun, keterbatasan ini tidak serta-merta mencerminkan kegagalan. Justru sebaliknya, Rusia dikenal sering menguji sistem baru dalam kondisi tempur nyata, bukan sekadar latihan. Pengalaman lapangan di Ukraina memberi data berharga. Apa yang bekerja dengan baik, apa yang perlu disempurnakan, dan bagaimana sistem tersebut bertahan di lingkungan perang yang syarat drone dan pengintaian udara. Phlox menghadapi tantangan khas kendaraan berbasis roda. Perlindungan lapis bajanya terbatas, sehingga disiplin posisi dan kecepatan pindah lokasi menjadi sangat penting. Namun, di tangan kru yang terlatih, Phlox tetap mampu menjalankan perannya sebagai artileri taktis cepat. Hingga kini, Rusia tidak mengumumkan secara resmi berapa unit 2S-40 Phlox yang telah diproduksi. Analisis independen memperkirakan jumlahnya masih dalam kisaran puluhan unit. Ini menempatkan Phlox sebagai sistem produksi terbatas, bukan artileri massal. Pendekatan ini mencerminkan gaya industri militer Rusia. Sistem diuji, dievaluasi, diperbaiki, baru kemudian diproduksi lebih luas jika dianggap benar-benar matang. Dalam konteks ini, Phlox masih berada pada tahap konsolidasi, bukan puncak produksinya. Untuk pasar internasional, 2S-40 Phlox belum memiliki pembeli resmi. Meski demikian, minat potensial datang dari negara-negara yang selama ini menggunakan persenjataan Rusia. Afrika, Timur Tengah, dan beberapa kawasan Asia menjadi pasar yang secara teoritis cocok. Hambatan utama bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada situasi geopolitik, sanksi, dan keterbatasan produksi. Rusia saat ini lebih memprioritaskan kebutuhan sendiri dibanding ekspor sistem baru. S-40 Phlox bukan senjata yang mengubah jalannya perang secara instan. Namun ia bukan pula proyek simbolik tanpa makna. Phlox adalah bukti bahwa Rusia terus beradaptasi, bahwa Moskow memahami perubahan medan tempur dan berusaha menjawabnya dengan solusi yang realistis. Dengan fleksibilitas tinggi, mobilitas cepat, dan konsep serbaguna, Phlox menunjukkan arah evolusi artileri taktis Rusia. Ia mungkin belum menjadi tulang punggung, tetapi jelas menjadi fondasi bagi sistem generasi berikutnya. Dalam dunia militer, inovasi tidak selalu datang dalam bentuk terbesar atau terkuat. Kadang, ia hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih gesit, dan lebih cerdas. Dan disitulah 2S-40 Phlox menemukan tempatnya.